Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Chelsea Aulia Arifani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini aku mau mendeskripsikan tokoh inspiratif dan wirausahawan sukses asal Indonesia sebagai tugas dari mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Asrumi M. Hum. Nah, siapa sih kira-kira tokohnya? Tokohnya adalah Nadiem Anwar Makarim atau yang biasa dikenal sebagai Nadiem Makarim, seorang tokoh inspiratif dan wirausahawan sukses yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo. Beliau ini lahir di Jakarta 4 Juli 1984 dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya ini seorang pengacara dan praktisi hukum terkenal. Nah, tapi ibunya juga orang keren. Beliau merupakan penulis lepas, putri dari seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, Hamid Al-Gadri. Wah, keren-keren ya, ternyata tokoh di balik kesuksesan Bapak Nadiem ini. Untuk riwayat pendidikannya, beliau lulusan SMA United World College of South Asia, S1 Hubungan Internasional Brown University Amerika Serikat, dan S2 Master of Business Administration Harvard Business School Amerika Serikat. Wah, beliau ini ternyata lulusan luar negeri. Tapi beliau pernah berkata, walaupun beliau lulusan universitas luar negeri dan paling bergengsi di dunia, beliau memilih untuk kembali ke Indonesia, mengabdi dan berkontribusi di tanah kelahirannya ketimbang bekerja di luar negeri. Begini ujarnya. Saya dididik dari kecil untuk kembali dan berkontribusi di tanah air, walaupun seumur hidup lebih sering bersekolah di luar negeri. Orang tua saya sangat nasionalis. Oleh karena itu, passion saya untuk tanah air sangat besar. Wah, keren banget. Nah, di balik kalimat itu tuh ada pesan juga nih buat teman-teman yang sedang kuliah atau akan kuliah di luar negeri. Alangkah baiknya kembalilah ke Indonesia untuk bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Setelah dia kembali ke Indonesia, tidak membutuhkan waktu lama untuknya terjun ke dunia kerja. Karirnya di Indonesia diawali dengan beliau yang direkrut di manajemen konsultan di MC Kinsey and Company, kemudian menjadi CEO founder dan managing editor di Zalora Indonesia, dan menjadi Chief Innovation Officer dari Kartuku. Setelah beberapa tahun kembali dan bekerja di Jakarta, membuat beliau dipertemukan dengan kemacetan ibu kota. Kan kita tahu nih, ibu kota tuh macet banget karena banyak sekali aktivitas yang terjadi di dalamnya. Nah, karena beliau ini lebih sering menggunakan jasa ojek daripada harus membawa mobil pribadi, latar belakangnya itu karena beliau ingin mengurangi mobilitas dan kemacetan yang tinggi di Jakarta. Namun beliau nih menemukan sebuah masalah nih, karena beliau itu sulit untuk menemukan ojek pada saat itu. Karena ojek hanya berpangkal pada beberapa titik yang mungkin saat itu jauh dari tempatnya bekerja. Misalnya dia kerja di sini, tapi pangkalan ojeknya di sini. Dia membutuhkan waktu untuk ke sini. Ya, itu pun kalau tukang ojeknya ada. Akhirnya dari masalah tersebut, dia mendirikan aplikasi Gojek pada tahun 2010. Kemudian aplikasi ini trending pada tahun 2015 hingga sekarang. Gojek dikatakan sebagai sebuah perusahaan startup terbaik. Melalui aplikasi Gojek, masyarakat dapat dengan mudah memesan dan mendapatkan layanan ojek yang aman, nyaman, cepat. Semakin berkembangnya zaman, kemudian Gojek ini menciptakan fitur baru seperti GoSend, GoFood, GoClean, dan GoPay. Tercatat nih, hingga saat ini, Gojek memiliki 3,7 juta mitra pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Wah, keren banget. Namun, sayangnya setelah hampir 10 tahun menjadi CEO Gojek, pada bulan Oktober 2019, Nadiem Makarim memilih untuk mengundurkan diri dari Gojek.
Kemudian Nadiem Makarim ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai 2024. Nadiem Makarim ini merupakan tokoh inspiratif bagi saya. Kisahnya sangat menginspirasi saya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, kemudian menciptakan usaha yang dapat membantu perekonomian negara, serta menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru dan mengurangi tingkat pengangguran masyarakat Indonesia. Nah, kita tahu ya, sampai saat ini pengangguran di Indonesia itu masih banyak gitu. Ketakasan dan kecekatannya dalam memunculkan ide untuk berpeluang bisnis wajib ditiru, dan rasa kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar juga merupakan contoh yang baik. Berasal dari kepekaannya terhadap lingkungan, itu menjadi dasar untuk berpikir bagaimana sih memecahkan masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari agar masalah tersebut terselesaikan dan menjadi lebih mudah dijalani. Segitu aja pemaparan deskripsi dari tokoh inspiratif seorang Nadiem Anwar Makarim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.